Rahayu salam budaya. Pagi ini Garda Wilwatikta kembali lagi ke Desa Lukrejo, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Masih bersama Om Lukman Hakim, anggota Garda Wilwatikta Branglor, dan Om Dewangga Artefak Nusantara untuk menyusuri beberapa desa terdekat untuk mengupas misteri permukiman kuno Desa Lukrejo. Sobat Garda, kali ini kita awali dari Desa Celuring yang lokasinya berada di batas utara Desa Lukrejo. Masyarakat Desa Celuring mempercayai bahwa nama Desa Celuring berasal dari lokasi persembunyian maling Celuring, maka karena cerita itulah desa ini dinamakan Desa Celuring. Lepas dari cerita folklore yang beredar di masyarakat, lokasi makam Celuring ini banyak ditemukan bata kuno yang lebih merujuk pada bata struktur pesanggerahan atau rumah. Sayang sekali struktur bangunan sudah terkubur di bawah makam dan diuruk kembali. Sering ditemukan struktur bata di makam ini, kata salah satu penggali kubur Desa Celuring. Sisa bata yang utuh itu masih bisa kita jumpai di makam Mbah Celuring. Melanjutkan perjalanan selanjutnya kami menuju Desa Kediren. Desa ini berada di utara Desa Celuring. Cerita berkembang di masyarakat ini adalah ada rombongan orang Kediri era Kerajaan Majapahit mengungsi lalu menetap dan beranak pinak di desa ini. Jejak kekunoannya tidak kami temukan. Kami tidak berkecil hati, namun yang menarik perhatian kami adalah tata ruang permukiman dan kelola air di Desa Celuring ini terlihat rapi. Ada pintu air Bengawan Solo ini apabila kita melihat peta arahnya lurus persis menuju Desa Celuring, Lukrejo. Karena tak menemukan kekunoan, kami melanjutkan perjalanan ke barat di Desa Butungan. Di Desa Butungan ini kami sejenak mampir ke makam Buyut Kerni yang merupakan cikal bakal Desa Butungan. Sayang kami tak menemukan jejak arkeologis di Desa Butungan. Namun kami lebih berminat pada pintu air Butungan yang mengaliri irigasi warga Butungan. Lalu kami pun melihat peta kolonial untuk melihat kali kuno tahun 1884. Hal ini sebagai pembanding di era sekarang bahwa ada perubahan tata ruang dan tata kelola air yang ada di Lukrejo. Hal ini bukan tanpa sebab karena struktur bata merah yang diduga sebagai kanal berada di timur makam Syekh Lukman. Dan ketika peta kuno dibuka, benar adanya jika aliran air Bengawan Solo lurus dengan Desa Lukrejo, dan menariknya di utara Desa Mungli. Desa Dibe paling ujung adalah Desa Butungan. Setelah membuka peta kami mengarah ke selatan Desa Butungan, yakni Desa Dibe. Di Desa Dibe ini kami mendapati Punden Keramat Mbok Ayu Roro Bojo yang ceritanya adalah sosok yang babat alas Desa Dibe yang nama aslinya adalah Mbah Karimah. Beliau ke desa ini karena mencari suaminya yang konon katanya berada di seberang Bengawan Solo, lalu tak ketemu dan meninggal di Desa Dibe ini. Jejak kekunoan di Desa Dibe tak kami jumpai, maka kami pun melanjutkan ke Desa Mungli. Desa Mungli berada di selatan Desa Dibe atau desa batas utara bagian barat Desa Lukrejo. Kami mendapati Punden Keramat Mbah Bungseng yang ceritanya pun hampir sama dan berkaitan dengan nama Desa Kediren dan Dibe, yakni Mbah Bungseng adalah prajurit dari Kediri yang babat alas Desa Mungli. Menariknya makam Mbah Mungli ini kami jumpai bata kuno dan struktur bata yang terkubur di area makam Desa Mungli ini. Di timur Desa Mungli ini aliran air yang lurus menuju Desa Lukrejo, namun ada beberapa pembelokan arah saluran air san menyempit di sana, namun arahnya tetap menuju Lukrejo. Setelah melakukan penelusuran desa sekitar Lukrejo, Om Dewangga dan Om Lukman mencoba mengambil kesimpulan apakah tidak mungkin dahulu transportasi air semacam perahu atau kapal dagang bisa masuk dengan sistem dua arah, keluar dan masuk berbeda alur. Hal ini karena melihat adanya struktur yang kami duga semacam konstruksi tanggul dari bata merah di timur makam Syekh Lukman. Kesimpulan kami karena melihat kali kuno Desa Lukrejo dan beberapa kali utama desa yang segaris lurus dengan Desa Lukrejo masih kami jumpai meskipun kini digunakan sebagai kebutuhan menjaring ikan. Kesimpulan kedua tentang tata kelola kanal ini tak luput dari ferry charter yang ditulis dalam prasasti Canggu yang dikeluarkan oleh Hayam Wuruk tentang desa-desa pelabuhan penyeberangan antar desa yang diwajibkan membayar upeti kepada Raja Wilwatikta tersebut. Temuan kami tergolong mewah karena ada beberapa bahan keramik dinasti Ming. Sayang temuan itu pecah bagian atasnya. Struktur bata sudah tertutup bangunan baru dan menjadi tambak ikan, namun masih bisa ditemui adanya fragmen terakota yang rusak dan patahan bata kuno yang hampir di wilayah Desa Lukrejo disebabkan banjir. Melihat temuan di atas ini merupakan permukiman kuno elit dan tentunya dengan tata kelola air yang efisien, karena jika kita melihat peta lama wilayah Lukrejo tidak menjadi tambak seperti sekarang. Menarik untuk ditelusuri jejak peradaban kuno yang ada di Kecamatan Kalitengah. Sebelah timur Lukrejo ada nama Desa Candi Tunggal dan ada prasasti Keben yang berada di tenggara Lukrejo, tepatnya di Kecamatan Turi.
Prasasti Keben ini sudah masuk dalam catatan semasa penjajahan Belanda. Prasasti Keben ini dua kali tercatat, yaitu pada tahun 1891 dan tahun 1907. Jenis prasasti yang ada di Desa Keben, Kecamatan Turi ini pun adalah prasasti sima atau prasasti penetapan suatu daerah menjadi tanah sima atau tanah perdikan. Dalam register yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, prasasti ini dikenal dengan nama Prasasti Keben, sesuai nama lokasi di mana prasasti tersebut ditemukan. Dan akan kami lanjutkan di episode Garda Wilwatikta selanjutnya untuk mengungkap permukiman kuno ring bumi Lamongan. Terima kasih buat Om Dewa Mega Angga dan Om Lukman Hakim. Rahayu, salam budaya dan literasi.